do. Woke up for all of your scenes. What a year you've had. Wow, that was Mom's arm holding strong with 3 shout-outs. God, the creator of the universe, 0 mentions. Mocking God and using his name as a cuss word is nothing for Hollywood. But less than 48 hours after Goldberg's blasphemy, Hollywood was on fire. A new fire breaking out late this evening in the Hollywood Hills. Who would have ever thought this? Los Angeles is on fire. Dalam kehidupan iman Kristen, memahami kasih Allah adalah salah satu fondasi penting yang menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kehendak-Nya. Kasih Allah yang tak berkesudahan menjadi sumber pengharapan bagi umat manusia. Namun, di sisi lain kita juga diingatkan akan realitas bahwa Allah bisa saja marah jika manusia tidak hidup seturut kehendak-Nya atau bahkan mendukakan hatinya. Kedua sifat Allah, yakni kasih dan murka ini, mencerminkan keadilan dan kekudusan Allah yang sempurna. Sahabat pujian penyembahan terkasih, makna kasih Allah dalam hidup kekristenan merupakan inti dari keseluruhan pesan yang ada dalam Injil. Dalam Yohanes 3 ayat 16, dinyatakan dengan tegas, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ayat ini menunjukkan bahwa kasih Allah adalah anugerah terbesar dan terindah bagi umat manusia. Selain itu, kasih Allah bersifat tanpa syarat, unconditional love. Dia mengasihi manusia bukan karena perbuatan baik kita atau usaha kerja keras kita, tetapi karena sifat Allah yang Maha Pengasih. Roma 5 ayat 8 menegaskan, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Ini menggambarkan bahwa kasih Allah memberi jalan untuk kita bisa hidup dalam pengampunan-Nya, memulihkan hubungan kita dengannya, dan juga mendorong kita untuk mengasihi sesama sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Sahabat pujian penyembahan yang dikasihi Tuhan, dalam memahami kasih Allah, kita juga tidak boleh lupa jika Alkitab juga dengan jelas menggambarkan bahwa Allah bisa marah pada umat-Nya. Saudara terkasih, murka Allah adalah bentuk respon atas dosa dan kejahatan yang dilakukan umat manusia. Dalam Perjanjian Lama, banyak peristiwa yang mencerminkan murka Allah. Misalnya, dalam kisah air bah pada zaman Nuh, Kejadian 6 ayat 5-7, Allah menunjukkan murka-Nya terhadap manusia yang hidup dalam kejahatan dan pemberontakan. Namun, dalam kisah yang sama, kita juga melihat kasih Allah melalui penyelamatan Nuh dan keluarganya. Selain itu, di Perjanjian Baru, murka Allah tetap menjadi tema yang penting. Dalam Roma 1 ayat 18, Paulus menulis, "Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman." Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak mentolerir dosa, tetapi keadilan-Nya selalu dinyatakan. Sahabat pujian penyembahan, mungkin banyak yang bertanya-tanya, bagaimana bisa Allah yang penuh kasih bisa mengeluarkan amarah-Nya? Jawabannya terletak pada kekudusan dan keadilan Allah. Saudara terkasih, Allah adalah kudus, Yesaya 6 ayat 3. Dan Allah tidak akan pernah kompromi dengan hal-hal kekudusan, sehingga Dia tidak dapat membiarkan dosa tanpa hukuman. Namun, kasih-Nya yang besar juga menyediakan jalan keluar dan keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara terkasih, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib adalah bukti nyata bahwa kasih dan murka Allah berada pada klimaksnya. Tidak main-main, di kayu salib dosa manusia ditanggung oleh Yesus Kristus, sehingga murka Allah dan hukuman terhadap dosa manusia dapat terlaksana. Sementara itu kasih-Nya terhadap manusia juga dinyatakan secara sempurna. Roma 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita,
oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 juga dinyatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara terkasih, sekarang bagaimana kita merespons semuanya ini? Tentu, sebagai orang percaya, memahami kasih dan murka Allah seharusnya mendorong kita untuk hidup dalam pertobatan dan ketaatan. Pertama, kita diundang untuk menerima kasih Allah dengan hati yang terbuka. Karena Efesus 2 ayat 8 dan 9 menyatakan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha kita. Kedua, kita wajib hidup kudus karena kita dipanggil untuk tujuan itu sesuai dengan kehendak Allah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 tertulis, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ketiga, kita wajib aktif melayani, karena kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Dalam 2 Korintus 5 ayat 20, kita disebut sebagai duta-duta Kristus, yang membawa pesan rekonsiliasi antara Allah dan manusia. Dengan cara ini, kita menjadi alat kasih Allah bagi dunia yang membutuhkannya. Nah, sahabat pujian penyembahan terkasih, berikut adalah beberapa ayat Alkitab yang menggambarkan bagaimana Allah dapat menumpahkan amarah-Nya bagi siapa saja yang hidup menyimpang dari kehendak firman-Nya. Kejadian 6 ayat 6 dan 7. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Keluaran 32 ayat 9 dan 10. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Bilangan 11 ayat 1 dan 2. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka, dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Bilangan 25 ayat 3 dan 4. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu, dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan, di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Ulangan 9 ayat 7 dan 8. Ingatlah, janganlah lupa, bahwa engkau sudah membuat Tuhan, Allahmu, gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir, sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar, bahkan Tuhan begitu murka kepadamu, hingga Ia mau memunahkan kamu. Yosua 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Achan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Hakim-Hakim 2 ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. 1 Samuel 28 ayat 18. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya
Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. 2 Samuel 6 ayat 6 dan 7. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. 1 Tawarikh 13 ayat 10 dan 11. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Persuza sampai sekarang. 2 Tawarikh 36 ayat 16. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Daniel 9 ayat 16. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami, dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Nahum 1 ayat 2. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas, Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah, Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Matius 3 ayat 7 dan 8. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Lukas 21 ayat 23. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Roma 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Efesus 5 ayat 6 dan 7. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Kolose 3 ayat 5 dan 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka.